طيب نبدأ أو نواصل درسنا في هذا الليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف الحال يا فريزة؟ أنت خير؟ Alhamdulillah ana khair. حياك الله وبارك Insyaallah. الله فيك وأهلك. Ya. Wafikum Ustaz. طيب نواصل درسنا اليوم إن شاء الله سندرس العقيدة في كتاب متن عقيدة الطحاوية. Kita akan belajar tentang akidah menggunakan kitab Matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Sanabda Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء إنك على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين والمتقين اللهم آمين. طيب إخوة في الله رحمكم الله. الحمد لله في هذا الليل نلقي في هذه الحصة أو في هذا الدرس سندرس إن شاء الله الكتاب متن العقيدة الطحاوية. Kita akan belajar kitab Matan Aqidah At-Tahawiyah. Intinya kitab ini pelajari tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh ulama yang termasuk ya ulama salafus saleh ya, yang terdahulu ulama salaf ya, yang sejaman ya dengan para ulama seperti Ibnu Katsir ya, kemudian imam-imam ahlu hadis ya, dan tentunya juga kitab ini banyak disyarah oleh para ulama. Baik, tafaddal an tasta'iddu bi kutubikum. Nah, silakan antum bersiap-siap dengan kitab antum ya. Karena kita konsentrasi langsung ke kitab ya. Lakin qabla hadza kama adatuna, seperti kebiasaan kita, nadhkur awalan fi awalid dars anil mufradat. Kita menyebutkan dulu atau mengingat di awal pelajaran mufradatnya terlebih dahulu. Agar mufradat ini langsung bisa kita hafal ya, atau minimal kita baca sementara. Dengan seringnya kita baca, kita ulang-ulang, insyaallah menambah kosakata perbendaharaan mufradat kita.
Tapi ikhwafillah rahimakumullah, kita share screen dulu ya terlebih dahulu ya, supaya bisa kita baca mufradatnya. Kira-kira apa saja yang penting dari kata-kata di kitab akidah ini yang harus kita pahami ya. Lakin qabla hadza, qabla an nuwasil, hal ma'akum soal? Ada pertanyaan? Yang ini bertanya atau tafadhal? Baik yang terkait dengan pelajaran sebelumnya atau yang terkait dengan materi kita pada malam hari ini. Ustadz mau nanya, Ustadz. Tafadhal. Man hadza? Kan ini ya agak bingung juga sih kalau misalkan belajar akidah tuh kayak ada marhalahnya gitu kan. Tohawiyah tuh kayaknya agak nggak tahu sih, karena kurang apa yang kurang referensi atau gimana, cuman kayaknya agak levelnya agak lumayan itu. Biasanya kan kalau kebanyakan yang awal-awal tuh kayak misalkan kitab tauhid, usul Ya. sunnah, usul salasah. Tuh kenapa Ustadz tiba-tiba apa makainya tuh tohawiyah tuh agak karena ini juga apa Agak kayak itu ya, juga berat gitu. rasanya. Iya. Antum sudah baca belum kitabnya? Yang apa? Tohawiyah? Matannya ya, matannya. Ya belum sih, karena Sudah. emang dari belum pernah nyentuh gitu. Karena emang kayak itu kan ada tingkatan gitu, karena belum nyoba yang Tohawiyah itu belum pernah. Iya, iya. Gitu. Intinya sebetulnya kalau ini dasar juga, matan akidah Tohawiyah ini dasar ya. Insyaallah nanti ya, kalau ini sudah selesai kita belajar al-aqidah al-wasitiyah ya. Ini dasar. Karena yang dipelajari di jamiah biasanya di kampus-kampus ya seperti ini ya. Jadi langsung kitab-kitab yang besar gitu ya. Tapi ini insya Allah mudah karena kita belajar matannya saja. Nanti kita baca matannya, kemudian syarahnya sedikit gitu. Tujuannya sih mufradatnya, tujuannya pengayaan mufradat ya. Dan sambil kita belajar bahasa minimal kita bisa bermanfaat ya. Kalau nanti nunggu selesai bahasa Arab dulu baru kita belajar yang al-ulum al-islamiyahnya ya, terlalu lama ya. Dan juga nanti khawatirnya antum sudah bosan dulu ya, walaupun kita insya Allah antum semua istiqomah ya. Tapi kalau dengan kita sudah langsung merujuk kepada kitab-kitab para ulama, minimal kita merasakan manfaatnya dari belajar bahasa Arab itu. Langsung bisa tatbik ya, langsung bisa kita amalkan. Baik dari sisi semalam itu kita belajar tadabbur Al-Quran maupun hari ini kita belajar akidah. Insya Allah sahal ya. La takhab ya Pak Reza, la takhab ya. Kita berdoa kepada Allah agar dimudahkan. Intinya pendekatannya bahasa ya, pendekatannya bahasa. Wadih ya. Wadih Syekh. Wadih. Nabda bil qiraah al mufradat. Hal ra'aitum al mufradat fil lawhah? Di layar antum sudah melihat mufradat ya? Intinya mufradat ini yang ada di kitab matan tersebut. Istami waradik, dengar dan ikuti. Antum mengikuti apa yang ana ucapkan dengan melihat di layar ya. Semoga layarnya jelas terlihat. Tarjamah. Tarjamah. Waladat. Talidu. Nah, biasa ya, setiap fiil itu kita sandingkan antara fiil madhi, kata kerja lampau, dan juga fiil mudhari, kata kerja sekarang atau akan datang. Talid itu fiil mudhari, waladat itu fiil madhi. Seperti itu. Agar kita bisa membedakan ya bentuk fiil madhi dan juga fiil mudhari. Kita ulangi ya. Tarjamah. Waladat. Talidu. Wulida. Wulida. Sanah.
sanah. Mi'ataini wa tis'ata wa salasina minal hijrah. Mi'ataini wa tis'ata wa salasina minal hijrah. Akhadha ya'khudhu. Akhadha ya'khudhu. Syekh. Syekhun. Taqriban. Taqriban. Bar'a yabra'u. Bar'a yabra'u. Madhhabun. Madhhab. Madahib. Tasanif. Tasanif. Tasnif. Tasnif. Muskil. Muskil. Masyakil. Masyakil. Tawaffa yatawaffi. Tawaffa yatawaffi. Al-allamah. Al-allamah. Alim. Al-ulama. Al-ulama. Jahil. Jahil. Juhala. Juhala. Hujjatun. Ini jimnya bertasdid harusnya. Tadi lupa naruh tasdid. Hujjatun. Zakara yadhkuru. Zakara yadhkuru. Zikr. Zikru. Al-bayan. Al-bayan. Al-aqidah. Al-aqidah. Al-fuqaha. Al-fuqaha. Al-faqih. Al-faqih. Al-millah. Ini juga harusnya ada tasdid ya. Lamnya bertasdid. Al-millah. Ad-din. Ad-din. Dana yadin. Dana yadinu. Wahhada yuwahhidu. Wahhada yuwahhidu. Tauhid. Tauhid. Naam, hadhihi al-mufradat al-jadidah. Ini kata-kata yang baru. Na'ti bitarjamah. Kita langsung ke berikutnya ke terjemah ya. Terjemah ini maknanya adalah kalau untuk itu ya, untuk bahasa dia terjemah. Ya, terjemah. Nah, bahasanya adalah tarajjama ya tarajjam. Terjem ya. Fiilnya tarajjama ya tarajjam. Terjemah ya. Tapi kalau dihubungkan dengan orang umpamanya tarjamatu ya. Al-Imamul Bukhari ya, tarjamatul Imamil Bukhari. Maka terjemah di sini kalau dihubungkan dengan orang, maka maknanya adalah biografi. Biografi. Jadi tarjamatu Al-Imam At-Tahawi ya. Maka kita memahaminya berarti biografi. Waladat talid ya. Asal katanya walada. Walada ya. Walada fiil ya. Tapi kalau waladun anak. Walada fiil kata kerja.
artinya melahirkan. Nah, tapi kan laki-laki nggak mungkin melahirkan, maka dikasih ta ta'nis di belakangnya, waladat, ya. Maka untuk perempuan yang melahirkan. Fi'il mudhari'nya adalah talidu. Waladat talidu, ya. Kalau laki-laki yalidu. Nah, makanya di surat Al-Ikhlas Allah berfirman lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, yalidu. Allah tidak beranak, ya. Walam yulad. Yulad itu artinya dilahirkan. Ya. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan atau tidak dilahirkan. Ya. Jadi waladat talidu artinya melahirkan. Tapi kalau dilahirkan namanya wulida. Ini namanya sighah majhul, ya. Sighatul majhul. Artinya kalau di bahasa kita kalimat negatif, ya. Maksudnya kalimat negatif ini objeknya menjadi subjek, ya. Objeknya awalnya objek menjadi subjek, ya. Wulida diartikan dilahirkan, ya. Artinya dilahirkan. Kalau bahasa kitanya ada kalimat positif, ya. Ibu melahirkan anaknya. Nah, itu kan kalimat positif. Tapi kalau dibalik objeknya menjadi subjek, anak itu dilahirkan ibunya, ya. Maka ini kalimat kalau dalam bahasa Arab namanya al-jumlah al-majhulah, ya. Karena pelakunya disembunyikan, ya. Baik. Sanah ini artinya tahun. Kadangkala ada istilah lain dari sanah ini, ya, yaitu menggunakan istilah kata lainnya, ya, amun, ya. Waktu itu di pelajaran awal kita sudah belajar amun jadid, ya. Ini juga artinya tahun, sama maknanya, atau sana. Kemudian ini kalau tulisan Indonesianya 239. Nah, perlu antum dan antuna sekalian perhatikan dalam bahasa Arab, ya. Itu kalau bilangan itu awalnya adalah semakin besar dulu baru ke kecil, gitu. Semakin yang paling besar ke kecil, sama dengan bahasa kita bahasa Indonesia. Kalau umpamanya kita menghitungnya ribuan, maka ribuan dulu, baru ratusan, baru 1100, umpamanya 29, gitu ya, 1129. Maka dimulai dari 1000 dulu, ratusan, puluhan, satuan. Tapi kalau dalam bahasa Arab sama hampir, tapi bedanya adalah ketika puluhan dan satuan, maka yang didahulukan adalah satuan. Contohnya seperti ini 239. Maka bacanya adalah, karena dia sanatu, maka dia menjadi idhofah, ya. Maka dia pakai alif, pakai ya dan nun, ya. Tapi kalau di awal dia mi'atani, ya, mi'atani wa tis'atu wa salasun kalau di awal. Tapi karena dia setelah sana menjadi idhofah, maka bunyinya adalah mi'ataini. Jadi 200, ya, mi'ataini 200 dari kata mi'ah. Mi'ah itu 100. Jadi kalau 2 mi'ataini 200. Nah, setelah 200 ditambahin wa, ya. Jadi pakai wa dan, gitu ya. 200 dan wa tis'ah. 200 dan 9. Wasalasin dan 30. Nah, itu kalau diterjemahkan satu-satu. Tapi kalau diterjemahkan semuanya, maka kita membacanya 239. Oke, kita baca, ya. Istami' oradi, dengar dan ikuti. Mi'ataini wa tis'ata wasalasin minal hijrah. Nah, itu cara membacanya. Jadi 239 minal hijrah. Nah, yang kecil ini namanya hijrah. Ha, ya, ha. Kalau miladiyah atau masehi biasanya pakai M kecil di belakang. M kecil, ya, mim, ya. Mim kecil, maka miladiyah. Tapi kalau hijriyah atau hijrah, maka pakai ha, ya. Nah, seperti itu. Kemudian akhadha ya'khudhu artinya mengambil. Akhadha ya'khudhu artinya mengambil. Akhadha telah mengambil, ya'khudhu
sedang atau akan mengambil. Syekhun artinya syekh. Kita terjemahkan syekh. Syekh ini pengertian macam-macam. Bisa juga lisababi ilmihi, karena ilmunya syekh. Ya, walaupun dia masih muda, karena ilmunya kita panggil syekh. Ya. Syekh, ya. Bukan syekh tapi syekh. Ya. Syekh. Syekh. Nah, gitu. Tapi bisa juga sebabnya limalihi, karena dia orang kaya, ya. Bisa juga syekh juga kita panggil dia syekh, ya, karena orang kaya banyak uang. Bisa juga karena umpamanya lisinnihi, karena umurnya. Syekh itu karena kita lihat orang yang lebih tua kita panggil syekh, ya, karena umur. Ya. Tapi hati-hati, ya, jangan ditambahin umpamanya kita mau bilang syekh besar ini, ya, maka kita bilang syekhun kabir. Ya, kalau itu biasanya maksudnya adalah tua bangka, ya. Ini jangan salah, ya. Kadang-kadang dianggap wah ini syekhun kabir ini bagus ungkapannya. Padahal artinya apa? Ya, kalau udah digabungkan dengan kabir artinya kabirus sin, orang yang sudah tua. Ya. Maka kalau kita memuliakan karena ilmunya atau karena menghormatinya maka cukup syekh saja. Kalau kita bilang syekhun kabir berarti sudah tua renta, gitu, ya. Kemudian takriban ini artinya kira-kira atau hampir, ya, kira-kira atau hampir, ya. Baro'a yabra'u artinya mahir atau menguasai, ya. Mazahib jamaknya mazahib, artinya adalah ini dari fi'il zahaba, ya. Artinya al-mahal allazi zahaba ilaihi, ya. Tempat yang dituju, ya, atau jalan yang dilalui. Nah, itu secara bahasa seperti itu. Tapi maksud di sini adalah pemikiran, ya, atau metodologi istinbat hukum. Ada metode yang digunakan oleh Imam Syafi'i, maka namanya mazhab asy-Syafi'i. Ya. Ada metode yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahlur Ra'yi, ya. Dia lebih cenderung menggunakan ra'yu daripada, ya, hadis-hadis Rasulullah. Beliau tasaddud fil hadis, tasaddud fi takbilil hadis, tasaddud fi qabulil hadis. Ya, beliau sangat hati-hati sekali, ya, ketat sekali dalam menerima hadis, karena masa itu banyak hadis-hadis palsu berseliweran. Kadang-kala beliau lebih mengutamakan ra'yu. Makanya dalam mazhab Imam Abu Hanifah, dan ini termasuk mazhab yang dipakai oleh Al-Imam At-Tahawi yang akidahnya kita pelajari pada malam hari ini, yang matan kitabnya kita pelajari malam hari ini. Beliau bermazhab Imam Hanafi, ya. Mazhab Imam Hanafi. Jadi metodologi, ya, atau mazhab, gitu, ya. Kemudian tasanif itu jamak, mufradnya tasnif, artinya tulisan atau buku lah, gitu, ya, karya tulis, ya. Nah, kalau hari ini mungkin kita sebut dengan karya tulis, itu tasnif atau tasanif, ya, atau kadang-kala disebut dengan musannif, ya. Muskil ini artinya problem atau sesuatu yang masih samar atau sesuatu yang sulit, muskil, ya. Hadza muskil. Nah, maka kalau kita bilang hadza muskil artinya wah ini sulit, ya. Jamaknya masyakil, ya. Jamaknya masyakil. Tawaffa ya tawaffi artinya mewafatkan. Ya, tawaffa ya tawaffi, mewafatkan. Al-allamah artinya orang yang sangat alim. Ini sigha al-mubalaghah. Ya, kalau dia bentuk biasanya isim fa'ilnya adalah alim. Alim ya ilmuwan, gitu, ya. Ulama kalau bahasa kitanya. Cuma ulama itu jamak. Alim ini tunggal, ulama itu jamaknya. Ya, kalau dua orang alim, alimani, al-ulama. Ya, al-ulama ini artinya para ilmuwan, baik ilmuwan dalam arti diniyah maupun ilmuwan dalam arti, ya, secara duniawiyah, ya, yang sifatnya ilmu-ilmu keduniaan, ya. Lawan dari alim itu jahil. Ya. Nah, jadi al-allamah itu asal katanya dari alim. Ini biasanya kita nisbatkan kepada seorang yang kita akui keilmuannya, maka kita sebut al-allamah sebagai bentuk penghormatan, ya. Al-allamah, ya.
Itu artinya orang yang sangat alim, orang yang sangat pakar gitu ya. Alim ini udah bukan arti dalam arti pakaiannya gamis, pakai peci gitu ya, atau pakai kopiah putih gitu ya. Bukan. Tapi alim di sini maksudnya dalam hal keilmuan ya. Nah, kalau kita di Indonesia kan alim itu artinya orang ini alim banget gitu, artinya soleh gitu ya. Nah, tapi maksud alamah ini adalah orang yang punya ilmu ya, yang pakar gitu, al-alamah. Lawannya adalah jahil, jamaknya juhala, artinya orang yang tidak punya ilmu atau bahasa kasarnya orang yang bodoh ya. Kemudian kata berikutnya adalah yang penting kita ketahui hujjah. Ini pakai tasdid ya, hujjah. Arti hujjah adalah argumentasi atau dalil atau bukti ya. Kemudian zakara yazkuru artinya mengingat atau menyebut. Zikru penyebutan, pengingatan atau zikir kalau bahasa kitanya ya, zikir. Kita mengingat Allah, zikrullah gitu ya. Ini bentuk kalau kemarin kita belajar isim namanya masdar atau isim makna ya. Fiilnya zakara yazkuru. Al-bayan artinya penjelasan. Kemudian al-aqidah artinya keyakinan. Al-aqidah keyakinan ya, atau kepercayaan ya. Tapi tidak disebut dengan keyakinan kecuali dia al-jazim, keyakinan kuat ya. Kalau keyakinan itu ya ta'allaq bil waqi' atau yuwafiqul waqi', menyesuai fakta ya, sesuai dengan fakta, maka disebut dengan al-aqidah as-sahihah. Allahu ahad ya, itu sesuai dengan fakta, maka akidah itu al-aqidah as-sahihah. Tapi kalau meyakini bahwasannya Isa putra Maryam ya, ilah sebagai Tuhan, maka ini adalah la tunasibu bil waqi', tidak sesuai dengan faktanya ya. Maka al-aqidah ini disebut al-aqidah al-batilah. Al-aqidah al-batilah. Kalau nggak sesuai dengan fakta namanya aqidah al-batilah. Walaupun sama-sama jazim ya. Keyakinannya kuat. Ya. Orang-orang Nasrani itu kan keyakinannya kuat walaupun batil ya. Di gereja mereka sampai nangis segala macam ya. Sampai terharu, tapi ya tadi akidahnya batilah. Kenapa tidak sesuai dengan fakta? Al-fuqaha ini jamak dari faqih. Ya, kalau faqih itu ahli fikih. Satu orang. Tapi kalau jamak namanya al-fuqaha ya. Jadi satu model dengan tadi alim al-ulama, faqih al-fuqaha. Ini juga pakai tasdid. Al-millah itu maknanya adalah ad-din. Agama. Al-Islam ya. Kalau hanya disebutkan ad-din atau al-millah saya berarti al-Islam. Tapi kalau dia maknanya umum maka maksudnya adalah agama ya. Kita sering mendengar millatu Ibrahim ya, berarti millahnya Ibrahim berarti apa? Agama tauhid ya. Al-Islam. Dana yadinu artinya beribadah. Abada ya'budu atau ta'abbada yata'abbadu. Beribadah ya. Dana yadinu. Wahhada yuwahhidu ya. Wahhada artinya ini fi'il madhi ya. Yuwahhidu fi'il mudhari artinya mengesahkan ya. Menjadikan satu ya. Atau mengesahkan ya, bahasa kitanya mengesahkan atau menjadikan satu atau hanya untuknya ya. Hanya dia, nah gitu ya, itu namanya wahada, hanya dia, itu wahada. Bentuk masdarnya atau isim maknanya namanya tauhid atau pengesaan. Tauhid pengesaan, tauhidullah artinya pengesaan Allah, hanya Allah lah yang Tuhan yang berhak disembah. Hanya Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Nah, itu disebut dengan tauhidullah ya. Baik, ini adalah kosakata yang akan kita pelajari di dalam kitab Matan Aqidah At-Tahawiyah. Baik, kita masuk ke matannya, kita baca ya. Sebelum kita terjemahkan, kita baca terlebih dahulu ya. Istami' wa raddid, dengar dan ikuti. Antum buka kitab antum masing-masing, dilihat, diikuti bacaannya. Tarjamatul Imam Abi Ja'farin At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Ini ulangi ya.
Antum baca atau bila perlu antum barisi nggak apa-apa karena ini nggak ada baris, tapi nanti ke bawah ada barisnya. Ini adalah biografi pengarang atau penulis kitab ini. Ya, kitab Matan Aqidah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ya. Beliau adalah Imam Abi Ja'far At-Tahawi. Ini baca sekali lagi. Tarjamatul Imam Abi Ja'farin At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Huwa Ahmad bin Muhammad ibni Salamah Abu Ja'farin At-Tahawi. Huwa Ahmad bin Muhammad ibni Salamah Abu Ja'farin At-Tahawi Al-Azdi Al-Hanafi Al-Misri. Al-Imamul Muhaddis Al-Imamul Muhaddisul Faqih. Al-Imamul Muhaddisul Faqih. Nah, ini nama beliau ya. Kita lanjutkan bacaannya. Wulida sanatu mi'ataini wa tis'ah wa salasin. Wulida sanatu mi'ataini wa tis'ata wa salasin minal hijrah. Akhazal ilmu an salasami'ah shaykhin taqriban. Akhazal ilmu an salasami'ati shaykhin taqriban. Wa bara'a bil hadith. Wa bara'a bil hadith. Wa bil fiqhi. Wa bil fiqhi ala madhhabil imam. Ala madhhabil imami Abi Hanifah. Ala madhhabil imami Abi Hanifah. Lahu tasanifu muta'addidatun. Lahu tasanifu muta'addidatun. Minha muskilul athar. Minha muskilul athar wa ma'anil athar. Wa ma'anil athar. Tufiya rahimahullahu bi Misra. Tufiya rahimahullahu bi Misr sanatu salasumi'atin salasami'atin, bukan salasu ya, tapi salasami'atin. Kita ulangi. Sanatu salasami'atin wa wahid wa isrin minal hijrah. Ini ulangi sekali lagi. Tuwfiya rahimahullahu bi Misr sanatu salasami'atin wa wahid wa isrin minal hijrah. Baik. Hadhihi tarjamatu al-Imam At-Tahawi. Sekarang kita terjemahkan ya. Nah, man yastati an ya'ti bit tarjamah. Tadi kan beberapa mufradat sudah kita sebutkan. Kira-kira siapa di antara antum yang bisa menerjemah? Nah, aneh tawarkan. Tafadhal ya ikhwan wal akhwat. Man yastati fa ya'ti bit tarjamah. Jarrib. Kita coba ya.
Sebelum ditunjuk man yurid. Akh Supriyadi. Anta tastati ya akh Supriyadi. Tastati ya. Tafadhal. Tarjamatul Imam Abi Ja'farin At-Tahawi rahimahullahu taala. Kira-kira maknanya biografi Imam Abu Ja'far At-Tahawi, semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat kepadanya. Ya, semoga Allah merahmatinya, ya. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Tayyib. Jadi ini biografi Imam Al-Imam, ya. Kalau Al-Imam ini berarti ya orang-orang yang digelari Al-Imam ini memang besar ya pengaruhnya di dalam sejarah Islam, ya. Dalam dakwah, ya. Banyak kitab-kitabnya, makanya mereka digelari dengan Al-Imam, ya. Kemudian Abi Ja'far ini adalah, Ja'far itu anaknya, ya. Nah, jadi dia punya anak namanya Ja'far, maka digelari dengan Abi Ja'far. Abi Ja'far. Ini disebut dengan kunniyah, ya, kunniyah. Jadi menisbatkan seorang itu dengan anaknya, maka disebut dengan Abi Ja'far, ya. At-Tahawi, nanti kita lihat At-Tahawi ini asalnya siapa gitu, kita lihat nanti ya di biografi beliau. Rahimah itu fi'il madhi. Artinya Allah, tapi di sini lid doa, ya. Sebagai ungkapan doa. Biasanya pakai fi'il madhi. Rahimahullah, hafizahullahu ta'ala gitu ya. Hafizahullahu ta'ala kalau masih hidup. Kalau udah meninggal, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, ya, atau merahmati. Baik, istamir ya Akh Supriyadi. Wa Ahmad ibn Muhammad ibni. Nah, kalau yang pertama ibnu. Yang pertama ibnu, ya. Tapi yang kedua di bawahnya adalah ibni, ya. Ibni. Ya. Ulangi. Wa Ahmad ibn Muhammad ibni Salamah Abu Ja'far At-Tahawi Al-Azdi Al-Hanafi Al-Misri. Naam, ahsanta. Al-Imamul Muhaddis Al-Fiqih. Bukan, Al-Faqih. Al-Faqih, ya. Kalau Al-Fiqhi tidak ada ya-nya. Kalau ada ya-nya Al-Faqih bacanya. Baik. Ya. Paham maknanya? Ini nama orang aja ya, gampang ya. Ya. Dia adalah Ahmad, ya. Putra dari Muhammad, ya. Putra dari Salamah, ya. Bapaknya Ja'far At-Tahawi. Nama ya, Abu Ja'far ini bukan nama. Kalau tadi benar Ahmad itu namanya, Muhammad itu bapaknya, Salamah itu kakeknya. Abu Ja'far ini apa? Kunniyah, ya. Kunniyah artinya menisbatkan seseorang itu dengan nama anaknya. Oke, Abu, ya. Bisa juga menisbatkan seseorang dengan nama ayahnya. Kalau itu biasanya ibnu. Contohnya siapa? Ibnu Umar gitu ya. Ibnu Umar itu berarti bapaknya Umar. Nama dia siapa? Abdullah. Ya, Abdullah Ibnu Umar, ya. Ibnu Mas'ud gitu ya. Ibnu Amr, ya. Abdullah bin Amr bin As, ya. Ibnu Abbas, nah, bisa juga dinisbatkan kepada bapaknya, itu kunniyah. Ya, bisa juga dinisbatkan kepada anaknya. Taib At-Tahawi itu apa? At-Tahawi itu nama tempat. Jadi tempat lahir beliau di mana itu? Di Mesir, namanya Toha. Kampungnya namanya Kampung Toha, ya. Al-Azdi juga nama tempat, ya. Tempat daerah Toha itu, yang namanya Azdi. Al-Hanafi ini adalah mazhab beliau. Mazhab fikih beliau itu Al-Hanafi, ya. Kemudian Al-Misri ini nama negara beliau, Al-Misri, ya. Nah, kalau kita mungkin kalau orang Jawa Al-Jawi, ya. Kemudian karena tinggalnya di umpamanya Jawanya di mana umpamanya? Di
Semarang, Semaranji, ya. Gitu ya. Kemudian kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i Asy-Syafi'i. Karena kita orang Indonesia Indonesi. Ah, kira-kira begitu. Al-Imamul Muhaddis Al-Faqih. Apa artinya? Beliau adalah seorang imam ahli hadis dan ahli fikih. Ahli fikih. Ya, beliau ini ahli hadis. Beliau ini adalah gurunya siapa? Imam Abul Qasim At-Tabrani. Ah. Beliau gurunya Imam At-Tabrani, ya. Jadi beliau seorang muhaddis, ahli hadis. Tayyib. Nuasil ya. Man yastati an ya'ti bitarjamah ba'da. Siapa lagi yang bisa? Sudah, biar cepat waktu kita terbatas, aneh langsung baca ya. Wulida sanatu. Wulida. Kenapa pakai wulida? Karena Imam Abu Ja'far ini bukan melahirkan ya. Kalau kecuali di sini umpamanya ada ibunya. Waladat ummuhu gitu ya. Ibunya melahirkannya, waladathu ummuhu, tapi nggak ada fa'il ummu di sini. Maka begini ini, yang begini ini kita baca apa? Wulida, dilahirkan. Nah, sama umpamanya kita di Al-Qur'an itu ada kata kutiba alaikumus syiyam. Kutiba itu bentuk majhul, artinya ya pelakunya disembunyikan. Wulida ini yang melahirkannya disembunyikan, siapa ibunya? Ya. Yang dilahirkan siapa? Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Maka dibuatlah fiilnya majhul, wulida. Ya. Wulida sana, dilahirkan tahun mi'ataini wa tis'ata wa thalasin minal hijrah. Dilahirkan tahun 239 Hijrah. Akhazal ilmu an salasa mi'atin syaikhin. An salasa mi'ati syaikhin. Taqriban. Beliau itu mengambil ilmu atau berguru dari kepada ya hampir 300 syekh. Hampir 300 orang alim. Jadi gurunya itu hampir 300. Makanya beliau bisa sealim itu ya. Tapi 300 itu dulu belajarnya kan talaqi ya, mulazzamah. Bukan kayak universitas. Jadi butuh waktu yang bertahun-tahun. Lama. Gurunya 300. Makanya dengan guru yang banyak itu beliau menjadi seorang alim. Nah, sekarang kita kita perbandingkan dengan diri kita. Kalau guru kita masih dikit, artinya apa? Artinya jam belajar kita berarti masih sedikit, tidak sebanding dengan para ulama terdahulu. Ya, makanya memang kualitasnya beda. Ya. Maka kalau kita ingin menapaki jalan mereka menjadi orang-orang alim, orang-orang yang berilmu, maka harus banyak berguru. Ya. Harus banyak berguru, bukan datang sudah guru saja, bukan, tapi dalam arti banyak belajar. Wa baro'a bil hadis. Tadi apa baro'a? Baro'a itu artinya sangat pakar, ya, sangat ya konsen, ya, sangat pakar dalam ilmu hadis. Beliau sangat pakar dalam ilmu hadis. Wa bil fikhi, dan beliau juga ahli fikih. Beliau pakar dalam fikih, tapi ala mazhabil Imam Abi Hanifah. Ini menarik. Ya. Beliau seorang ahli hadis, tapi justru bermazhab Imam Abi Hanifah yang lebih menekankan kepada ra'yu atau qiyas. Ya. Kenapa lebih menekan kepada ra'yu atau qiyas? Ya. Karena saat itu banyak hadis palsu yang berseliweran untuk membenarkan fikroh-fikroh dhallah, ya, pemahaman-pemahaman yang sesat. Ya. Sehingga Imam Abu Hanifah lebih berhati-hati dalam menerima hadis. Makanya beliau lebih mengutamakan qiyas, ya, untuk menisbatkan atau istinbatkan hukum dalam mazhab Imam Abi Hanifah. Ya. Baik. Lahu tasanif muta'addidah. Lahu artinya miliknya atau dia mempunyai, ialah itu untuk punya, untuknya tasanif muta'addidah. Tasanifu muta'addidatun. Ya. Karya-karya tulis yang banyak, muta'addidah itu yang berbilang atau yang banyak. Jadi beliau punya banyak karya tulis. Ya.
atau banyak tulisan beliau. Minha, di antara tulisannya itu hanya kembali kepada tasonif, ya. Karena ini jamak, tapi jamaknya adalah untuk benda, maka dia domirnya atau kata gantinya berupa kata ganti muannas untuk perempuan, minha, gitu ya. Salah satunya adalah diantaranya muskilul athar, ini terkait dengan ilmu hadis, dan juga ma'anil athar, ini juga terkait dengan ilmu hadis. Karena konsen beliau adalah muhaddis, ya. Dan juga kitab yang sedang kita pelajari hari ini yaitu Matnul Aqidah At-Tahawiyah. Tufiya rahimahullah bi Misr sanatu salasumi'ah wa wahid wa isrin minal hijrah. Beliau wafat, ya, rahimahullah. Tufiya dari tawaffa yatawaffi, artinya mewafatkan. Nah, tapi di sini tidak ada fa'ilnya. Yang mewafatkan itu nggak ada, ya. Harusnya di sini kalau Allah tawaffathu, gitu ya. Tawaffahu, gitu ya. Allah mewafatkannya, tapi tidak ada. Makanya bacanya ini bukan tawaffa, tapi tuwfiya. Artinya diwafatkan. Beliau diwafatkan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, di Mesir. Tahun 321 Hijrah. Beliau lahir tahun 239, wafat tahun 321 Hijrah. Artinya beliau umurnya panjang, ya. Hampir, ya, 90-an tahun. Itu orang-orang terdahulu, ya. Kenapa? Karena tadi mereka jauh dari kemaksiatan, kemudian hidupnya, waktunya dihabiskan untuk ilmu, sehingga Allah memberi keberkahan kepada usia mereka. Semoga kita juga diberikan keberkahan, minimal, ya. Allah berkahi ilmu yang kita pelajari menjadi amal soleh. Baik, kita lanjutkan. Ana baca, antum di rumah mengikuti. Istami waradid, dengar dan ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi di atas itu biografinya, ya. Nah, sekarang ini kitabnya. Kitabnya. Artinya yang akan kita pelajari pada kesempatan periode ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-allamatu hujjatul Islam Abu Ja'farin Al-Warraq At-Tahawi. Mungkin terlalu cepat, kita ulangi, ya. Ikutin di rumah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-allamah hujjatul Islam Abu Ja'farin Al-Warraq At-Tahawi bi Misra rahimahullah. Bi Misra rahimahullah. Hadza zikru bayani aqidati. Hadza zikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah. Hadza zikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah. Ala mazhabi fuqaha'il millah. Ala mazhabi fuqaha'il millah. Abi Hanifah An-Nu'man bin Thabit. An-Nu'man bin Thabit. An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Al-Kufi. Wa Abi Yusuf. Wa Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim. Ya'qub
ibnu Ibrahim al-Ansari. Al-Ansari. Wa Abi Abdullah Muhammad bin al-Hasan. Wa Abi Abdullah Muhammad bin al-Hasan Asy-Syaibani. Asy-Syaibani. Ridwanullahi alaihim. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Wa ma ya'taqiduna min usulid din. Wa ma ya'taqiduna min usulid din. Wa yadinuna bih. Wa yadinuna bihi Rabbal alamin. Baik. Man ya'ti bitarjamah tafadhal. Siapa yang kira-kira bisa menerjemah silakan. Fareza, tafadhal ya Fareza. Ta'ti bitarjamah. Dari alhamdulillah Ustaz. Baik. Alhamdulillah segala puji bagi alhamdulillahirabbil alamin, segala puji Allah Tuhan semesta alam. Intazir suaya. Jadi kebiasaan para ulama ya, ketika menulis kitab mereka mengawali dengan memuji Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus Samir. Qala 'allamatul hujjatul islami Abu Ja'farin Warraqa Muhawi bi Misri rahimahullah. Berkata al-alamah al-alamah itu ulama. Ya, artinya orang yang sangat alim ya. Sangat alim. Ulama. Ya. Ini gelar apa kehormatan aja ya. Iya. Al-alamah biasanya nggak diterjemahkan. Hujjatul Islam itu Ustaz, kan hujjah itu kan dasar Islam yang menegakkan. Hujjatul Islam ini artinya orang-orang yang pembela Islam ya. Pembela Islam ya. Pembela Islam. Banyak yang dari oleh para ulama sebagai hujjatul Islam. Abu Ja'far Al-Warraqi itu itu nama tempat juga. Tempat ya. At-Tahawi nama tempat juga di Misri rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Ya. Ini bacanya antum apa? Bimisri. Kenapa Bimisri? Karena jar majrur. Misri ini nama tempat. Nama tempat. Jadi mamnu minas sarf. Harusnya Bimisra. Ya. Bimisra. Oh ya. Bimisra. Tapi dia disingkat Bimisr ya. Dua-duanya disukun. Bimisr ya. Rahimahullah. Baik. Hadza zikru bayan. Hadza zikru bayan itu penjelasan terkait akidah. Hadza mana hadza? Hadza itu. Hadzal kitab lah, hadza kitab. Kitab ini ya. Oh, kitab ini. Oh ya, hadzanya maksudnya ke arah kitab ya. Kitab ini. Zikru bayanin. Zikru bayan. Bayan itu penjelasan, zikru itu apa tadi, Ustaz? Kitab ini menyebutkan gitu ya, menyebutkan. Oh, menyebutkan ya. Bayan akidah ahli sunnah wal jamaah. Penjelasan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Mana ahli sunnah wal jamaah? Orang-orang yang mengikuti sunnah, Ustaz. Iya, ahli sunnah allazi yaltamisu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wal jamaah, mana al jamaah? Dan bersama-sama jamaah. Jamaatul muslimun. Ya, jamaatul muslimin. Manhum as-sahabah ya. Summa ba'dahum ya. At-tabi'in. Summa ba'dahum tabi'ut tabi'. Intinya yang disebutkan oleh Rasulullah, khairul qurun qarni. Sebaik masa adalah masa summal ladzina yalunahum. Kemudian masa sesudah, summal ladzina yalunahum. Kemudian sesudah. Artinya generasi para sahabat, para salafus, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu generasi terbaik. Itu adalah al-jamaah. Dan orang-orang
allazi yattabi'uhum bi ihsanin ila yaumiddin. Orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Nah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya pemahaman akidah mereka berdasarkan pemahaman para salafus saleh, salaful ummah. Itu disebut dengan al-jamaah. Samir ala madzahib fuqaha'il millati. ya, Di atas mazhab yang sesuai dengan, karena beliau memahami saat itu mazhab beliau adalah mazhab Hanafi, ya. Maka beliau mengatakan ala mazhab fuqaha'il millah. Berdasarkan yang diyakini oleh mazhab para ahli fikih Islam pada masa itu. Al-millah masanya adalah Islam, ya. Jadi akidah Ahlussunnah itu adalah akidah yang dipahami atau diyakini oleh orang-orang yang bermazhab atau ahli-ahli fikih Islam pada masa itu. Karena beliau bermazhab Imam Abu Hanifah, maka beliau menggunakan istilah ini. Tapi mazhab ini hanya perbedaan dalam hal fikih, tapi akidah sama, ya. Baik, istamid. Siapa mereka? Fuqaha ilmillah itu dijelaskan oleh beliau. Siapa itu? Abi Hanifah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Iya. Jadi yang disebut dengan mazhabul fuqaha ilmillah itu adalah Abi Hanifah An-Nu'man bin Thabit, ya. Siapa ini Abi Hanifah An-Nu'man bin Thabit? Imam Hanafi, Ustaz. Iya, Imam Hanafi. Nama beliau apa? An-Nu'man bin Thabit. Kalau Imam Malik namanya apa? Imam Malik nama beliau apa? Malik bin Anas. Malik bin Anas. Kalau Imam Syafi'i? Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kalau Imam Hambali? Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal. Ah, itu ya. Jadi kadang-kala lebih dikenal dengan apa ya, Imam Hanafi, Imam Maliki gitu ya. Tapi nama-namanya kurang masyhur. Ya, nama Imam Abu Hanifah adalah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Apa arti Al-Kufi? Nama daerah. Nama daerah. Kufi. Apa sekarang daerah itu? Kufi itu apa ya? Kufah ya. Kufah ya. Kufah itu hari ini adanya di mana? Di Irak. Ya. Kufah. Ya. Jadi saat itu ya madrasah itu ada dua. Madrasah fikih itu ada dua. Pertama madrasah Ahlul Madinah, ya. Termasuk bukan madrasah Al-Hijaz, madrasah Hijaz yaitu Madinah dan Mekah. Yang kedua adalah madrasah Kufah. Kalau madrasah Hijaz itu lebih cenderung kepada hadis, ya. Tapi kalau Kufah ini lebih cenderung kepada ra'yu, ya, pemikiran. Qiyas lebih kuat. Walaupun tetap menerima hadis, tapi tadi tasyaddud fi qabulil hadis. Berhati-hati dalam menerima hadis. Ya. Karena saat itu tersebar hadis-hadis banyak, hadis-hadis palsu. Baik, kemudian siapa lagi yang termasuk orang-orang yang bermazhab fuqaha ilmillah ini? Abi Yusuf Yaqub bin Ibrahim Al-Ansari. Ya. Abi Yusuf Yaqub bin Ibrahim Al-Ansari. Ya. Siapa beliau ini? Dikenal dengan Imam Abu Yusuf. Siapa beliau? Nama beliau Yaqub bin Ibrahim Al-Ansari. Siapa beliau? Beliau adalah murid dari Imam Abi Hanifah, ya. Murid dari Imam Abu Hanifah dan orang yang mengembangkan mazhab Imam Syafi'i setelah mazhab Imam Hanafi setelah Imam Abu Hanifah meninggal. Maka beliau meneruskan Imam Abi Yusuf Yaqub bin Ibrahim Al-Ansari. Kemudian siapa lagi yang termasuk dari mazhab fuqaha ilmillah? Abi Abdullah Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Abi Abdullah Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Nah, siapa beliau ini? Muridnya. Iya, murid Imam Abu Hanifah juga. Dan beliau ini adalah gurunya siapa? Gurunya Imam Syafi'i.
ya. Nah, jadi salah satu guru Imam Syafi'i itu adalah penganut mazhab Imam Abu Hanifah. Rahimahullah. Imam Syafi'i itu belajar dua. Pertama, beliau belajar di madrasah ahli hadis, yaitu kepada Imam Malik. Kemudian beliau belajar juga ke madrasah ahli ra'i kepada Imam Abu Hanifah melalui muridnya Muhammad bin Ibnul Hasan Asy-Syaibani. Sehingga beliau mengcombine atau menggunakan dua ini dalam mazhab beliau. Beliau mendirikan mazhab baru, mazhab Imam Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal belajar kepada Imam Syafi'i. Beliau juga mendirikan mazhab sendiri. Artinya ikhwafillah rahimahumullah, antara guru dengan murid itu tidak semesti selalu satu pemahaman, ya. Berbeda dengan guru itu biasa, ya. Dengan pemahaman berbeda, ya. Dengan menemukan dalil yang lebih kuat, ya, atau menemukan bukti yang lebih burhan yang lebih jelas, maka berkembang seperti itu al-mazahib dalam sejarah Islam, ya. Jadi enggak durhaka, ya. Maksudnya kalau ada perbedaan pendapat, seorang murid berbeda pendapat dengan gurunya itu bukan suatu yang kedurhakaan gitu, ya. Bukan suatu yang tidak sopan, tapi sudah terbiasa, ya. Di zaman para salafus soleh. Baik. Tapi tentunya perbedaannya dengan ilmu, ya, bukan dengan hawa, ya, bukan dengan hawa nafsu. Beliau mengatakan ridwanullahi alaihim ajma'in. Ini doa, ya, semoga Allah meridai mereka semua. Baik. Istamid. Wa ma ya'taqiduna min usuliddin, dan apa yang mereka yakini tentang atau dari usul itu dasar-dasar agama, usuluddin. Iya. Dasar-dasar agama. Ya. Ma di sini maksudnya apa? Apa? Ya, apa itu kemana larinya? Apa yang keyakinan, yang Ya. apa yang keyakinan? Ya. Ya, Penjelasan, yang ya, dan ya, penjelasan. al-bayan, zikru bayanin akidah. Ya. Wa zikru ma ya'taqiduna min usuluddin. Ya. Sesuatu, ya, yang mereka yakini. Apa yang mereka yakini dari usuluddin. Apa itu usuluddin? Dalam agama Islam ini, ajaran agama Islam ada dua, ada usul, ada furu'. Oh, ya. Kalau di zaman-zaman awal usul dan furu' ini dibedakan. Kalau usul itu berarti persoalan apa? Al-aqidah. Tapi kalau furu' itu berarti persoalan apa? Persoalan hukum atau ahkam, ya. Jadi kalau persoalan ahkam disebut dengan furu', kalau persoalan akidah disebut dengan usul atau usuluddin, gitu, ya. Jadi kitab ini menjelaskan yang diyakini oleh mereka, ya takiduni ada, ya takiduna ini adalah mereka yang mereka yakini. Siapa tadi? Abu Hanifah, An-Nu'man bin Sabit, Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Bukhari, Abdullah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Mereka apa yang mereka yakini dari pokok-pokok agama. Istamir. Wa yadinuna bihi rabbal alamin. Artinya apa? Dan cara mereka beribadah, ya. Cara mereka mengibadahi rabbal alamin, ya. Dengannya, cara mereka mengibadahi dengannya, maksudnya dengannya ini adalah penjelasan-penjelasan al-bayan. Cara mereka beragama, ya, dijelaskan, ya, dalam kitab ini kepada Allah, kepada Tuhan semesta alam. Cara mereka beribadah kepada Allah, ya, dijelaskan di dalam kitab ini, ya. Akhirnya kembali kepada bayan. Baik. Wadi ya ikhwan. Fahimtum? Fahimna. Ya. Intinya gini ya ikhwan, ya, kalau antum merasa sulit, ini hanya itu, ya, karena pembiasaan, ya, terbiasa dengan membaca kitab dan menerjemahkan. Nah, jadi kalau nanti yang belum berkesempatan ini, harapannya dibaca di rumah, dibaca mulai dari terjemah tadi, nanti rekamannya antum lihat lagi, kemudian ini, kalau ini gampang nih, ada barisnya, ya, dan insya Allah besok pekan depan kita belajar, ya,
tentang isi dari mat. Kalau tadi kan mukaddimahnya, kita insya Allah pekan depan akan belajar dari isi dari matan akidah atau hawiyah ini. Intinya kitab ini menjelaskan ya, atau Imam At-Tahawi menjelaskan pokok-pokok akidah Islam. Ya, ada sekitar 100 lebih prinsip yang harus dipahami oleh seorang yang menginginkan akidahnya akidah yang sahihah. Ya. Jadi dari 100-an lebih ini, 120-an prinsip ini, ya, kita berharap nanti kita menjadi orang-orang yang memahami akidah yang benar dan kita terhindar dari akidah yang batilah, ya. Baik terhadap Allah Subhanahu wa taala juga terhadap rukun-rukun iman yang lain, yaitu rukun iman yang 6, ya. Bagaimana kita memahaminya sesuai dengan yang dipahami oleh para salafus saleh. Tapi hafizallah rahimakumullah, mungkin sudah jam pukul 21 lewat. Untuk ini kita cukupkan. Intinya tadi kita membaca dan menerjemah terlebih dahulu, ya. Jadi prinsipnya hari ini antum memperlancar membaca, kemudian menerjemah sesuai dengan kosakata yang sudah tadi kita tampilkan di awal. Terakhir sebelum kita tutup, kita membaca untuk persiapan hari Senin, ya. Membaca untuk persiapan hari Senin. Nanti antum baca. Ini untuk persiapan hari Senin. Kalau yang di sampingnya ada kitab Nahwu, silakan dibuka kitab Nahwunya halaman 49 sampai 50. Nah, silakan dibuka kitab Nahwunya. Ini untuk persiapan pembelajaran hari Senin. Ya, nanti silakan antum rekam bacaannya. Nanti Ane berikan linknya untuk mengirim rekaman. Sedangkan untuk tafsir dan akidah ini tidak ada tugas, ya. Nah, silakan dibaca sendiri masing-masing di rumah karena ini sifatnya pengayaan. Tapi untuk nahwu itu ada tugas, baik tugas latihan soal maupun tugas membaca. Dan ini untuk persiapan belajar hari Senin agar ketika nanti kita belajar antum sudah nyambung, sudah lancar membacanya, kemudian kalau bisa sudah menerjemahnya, ya, dengan kamus ataupun dengan bantuan Google, ya, boleh. Yang penting bisa berusaha untuk menerjemah. Oke, kita baca, ya. Yang ada bukunya silakan dibuka halaman 49 sampai 50 kitab Nahwu. Yang tidak, ya silakan perhatikan di layar saja. Ane baca untuk ikuti. Silahul hayawan. Silahul hayawan. Lam yakhluqillahu hayawanan. Lam yakhluqillahu hayawanan bighairi silah. Bighairi silah. Liddifa'i an nafsihi. Liddifa'i an nafsihi. Faqad khalaqallahu likulli hayawanin. Faqad khalaqallahu likulli hayawanin silahan yunasibuh. Silahan yunasibuh. Fal asadu lahu nab. Fal asadu lahu nabun. Walil fil khurtum. Walil fili khurtum. Walil thawri qarnun. Walil thawri qarnun. Wa qad yazunnul insanu wa qad yazunnul insanu
Anna tuyuras saghirah. Anna tuyuras saghirah. Laisa laha silah. Laisa laha silah. Walakinnahu idza nadhara ilal hamam. Walakinnahu idza nadhara ilal hamami wal asafiri arafa annaha tastati'u an tatira bisur'ah wa tanjuwa binafsiha wan namlatus saghirah hinama yadkhulul filu qaryataha wa yamshi ala auladiha tadkhulu fi udhunih fayanamu 'alal ardi minal alamis syadid wa tahfadhu, ini bukan wa tahfatu ya, tapi zu kasih titik ya, di bukunya salah kasih titik. Wa tahfazun namlatus saghirah auladaha minal filil kabir. Nah, ini halaman 49 dan 50. Nah, silakan antum baca, direkam, nanti dikirim. Insya Allah nanti share linknya untuk ngirim. Atau kalau nggak bisa melalui voice di WA saja nggak apa-apa. Baik, kita baca berikutnya halaman 52 dan 53 Al-Qaidah. Ikutin, istami waraddid, dengar dan ikuti. Al-Qaidah. Al-harfu salasatu anwa'. Al-hamzah naw'un yadkhulu 'alal fi'li faqat. Mithlu lam wa qad wa an wa lan wa kay. Al-ba naw'un yadkhulu 'alal ismi faqat. Mithlu an wa ala wa fi wal ba wal kaf. Al-jim naw'un yadkhulu 'alal ismi wal fi'li. Mithlu al-fa'u wal wawu wa thumma. Ini halaman 52 dan 53. Jadi tugasnya ini nanti direkam bacaan antum kemudian dikirim sebagai tugas untuk Yaumul Isnin insyaallah, yaitu halaman
49, 50, 52 dan 53. Wallahu a'lam. Semoga Allah memberikan mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, niat yang ikhlas semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Allahumma amin. Sebelum kita tutup ada pertanyaan, tafadhol. Baik, kalau tidak kita cukupkan, naktafi bihadza, nuwasil insyaallah fi yaumil isnin, ya. La tansa, ya. Al-wazib al-manzili, jangan lupa tugas-tugas yang sudah pernah diberikan agar selama libur, ya, yaumis sabt wal yaumil ahad, ya. Antum, ya, taktubu al-wazib. Antum taktubuna al-wazib al-manzili. Jadi di rumah masing-masing, ya. Insyaallah Ustaz. Baik, naktafi. Kifal hal ya Akh Gusnan, anta khair? Ya insyaallah Ustaz. Insyaallah nanti dikerjakan Ustaz. Baik, barakallahu fik ya Akh, ya. Naktafi bihadza, kita tutup dengan doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Wa iyyakum. Jazakumullah Ustaz. Wa iyyakum. Ustaz, syukran. Afwan.